Nah, itulah yang saya pahami apa yang dimaksud Mark Manson bahwa kebahagiaan itu muncul dari masalah. Dan pada akhirnya mereka yang berbahagia adalah orang-orang yang mau memecahkan masalah, yaitu orang-orang yang bercucuran dengan keringat, berdarah-darah di jalan, mereka yang jatuh lalu bangkit lagi, belajar mulai dari nol, akhirnya mereka menjadi pengusaha yang sukses. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin menyampaikan kalimat yang sangat bagus sekali yang ditulis oleh Mark Manson. Ya, kalimat tersebut adalah: pilihlah medan juang Anda, caranya dengan bertanya, rasa sakit apa yang Anda inginkan dalam hidup Anda, apa yang membuat Anda rela berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pejuang RSP, salam hangat semuanya. Kembali lagi dengan saya Sigit Nursasongko dari Divisi Internal Audit. Di video pembelajar minggu ini, saya ingin share mengenai artikel yang ditulis oleh Angga Warsito. Di sini Angga Warsito menjelaskan tentang 5 cara komunikasi yang efektif di dunia kerja untuk mendukung karir. Jadi komunikasi itu sangat penting ya teman-teman di dunia kerja, apalagi jika kita ingin sukses dan memiliki karir yang baik, maka kita harus belajar komunikasi itu dengan cara yang baik. Nah, di artikel ini nih sangat kompleks ya menjelaskannya, simple tapi sangat bagus untuk dipahami atau dipelajari. Menurut The Balance Career, dengan mempunyai kemampuan komunikasi yang efektif, maka kita bisa mendapatkan sejumlah keuntungan, misalkan lebih mudah mendapatkan pekerjaan, mendapatkan promosi jabatan, hingga mencapai kesuksesan di masa depan. Lantas ya, bagaimana sih cara untuk melakukan komunikasi yang efektif? Oke, langsung saja kita bahas. 5 cara komunikasi yang efektif di dunia kerja untuk mendukung karir. Yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Meskipun terdengar mudah, tapi masih banyak orang yang cukup kesulitan untuk melakukannya. Apalagi saat ini lebih banyak orang yang senang berbicara ketimbang mendengarkan. Padahal dengan menjadi pendengar yang baik bisa membuat lawan bicara lebih nyaman saat berbicara dengan kita. Itulah mengapa kemampuan active listening sangat diperlukan, karena dapat membantu kita lebih mudah memahami apa yang dikatakan lawan bicara. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk melatih kemampuan yang satu ini. Misalnya dengan memperhatikan lawan bicara dengan baik hingga dia selesai berbicara. Setelah itu, kita boleh merespon perkataan lawan bicara dengan memberikan pertanyaan atau pernyataan yang berkaitan dengan apa yang diucapkan. Yang kedua, perhatikan bahasa tubuh. Berkomunikasi bukan hanya dengan berbicara atau mendengarkan semata. Bahasa tubuh pun menjadi media dalam berkomunikasi. Karena itu, jika kita penasaran seperti apa cara berkomunikasi yang efektif, sebaiknya pahami juga mengenai komunikasi nonverbal. Melansir dari Entrepreneur, supaya komunikasi yang dilakukan bisa berjalan lancar, sebaiknya perhatikan juga bahasa tubuh yang digunakan. Misalnya, supaya bisa terlihat lebih percaya diri, sebaiknya jangan membungkuk saat berbicara. Selain itu, pertahankan kontak mata dengan lawan bicara. Yang ketiga, sampaikanlah pesan dengan efektif. Saat berkomunikasi, penyampaian pesan yang efektif juga sangat perlu diperhatikan, agar lawan bicara bisa mengerti apa yang ingin kita sampaikan. Baik itu diucapkan secara langsung atau mengirim pesan lewat teks. Sebaiknya hindari berbicara atau mengirim pesan dengan bahasa yang berbelit-belit. Hal tersebut dapat membuat pesan yang hendak kamu sampaikan tidak mudah dimengerti oleh lawan bicara. Jadi, supaya kita bisa melakukan komunikasi yang efektif, sebaiknya pikirkan dulu apa pesan yang hendak disampaikan. Kemudian, rangkai kalimat yang pas untuk menyampaikannya. Hal itu dilakukan agar pesan yang hendak kita sampaikan bisa dimengerti oleh lawan bicara. Lalu yang keempat, tunjukkan kesan ramah kepada lawan bicara. Menunjukkan kesan ramah kepada orang yang kita ajak bicara juga akan membuatnya merasa lebih nyaman saat berkomunikasi dengan kita.
Kesan ramah sendiri bisa kita coba tunjukkan dengan sejumlah cara. Misalnya menanyakan kabarnya, berbicara dengan nada riang, hingga memberinya senyuman. Selain memberi kesan ramah, kita juga mesti memasang sikap yang open-minded di depan lawan bicaramu. Sikap tersebut akan membuatmu lebih terbuka dan paham seperti apa sudut pandang lawan bicaramu. Bersikap open-minded memang sulit dilakukan, apalagi kalau lawan bicaramu memiliki sudut pandang yang sangat berlawanan denganmu. Namun percayalah, kalau kita bisa menerapkan sikap ini, tentu kita bisa melakukan komunikasi yang efektif dengan lawan bicara, meskipun kita berlawanan sudut pandang dengannya. Yang kelima, fleksibel saat berkomunikasi. Setiap orang memiliki karakter yang berbeda, jadi perbedaan karakter tersebut harus kita pahami karena akan mempengaruhi dalam melakukan komunikasi yang efektif dengannya. Misalnya, kalau lawan bicaramu adalah orang yang sensitif dan mudah tersinggung sehingga sulit untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang lugas dan kasar, maka dari itu kita harus berkomunikasi dengan bahasa yang halus tapi tetap dapat dipahami agar lawan bicaramu mengerti dan tidak tersinggung. Selain itu, saat kamu masih kurang memahami perkataan dari lawan bicara, sebaiknya jangan sungkan untuk mencoba bertanya. Menurut Fremont, mengajukan pertanyaan saat sedang berkomunikasi dengan orang lain sangatlah penting. Pasalnya, hal itu menandakan bahwa kita tidak hanya mendengarkannya, tapi juga memahami yang ia katakan. Itulah beberapa tips melakukan komunikasi efektif yang bisa kita coba terapkan. Kita harus ingat bahwa komunikasi adalah hal terpenting yang perlu kita kuasai, terutama jika ingin sukses di dunia kerja. Oke, demikianlah video pembelajar kita minggu ini mengenai 5 cara komunikasi yang efektif di dunia kerja untuk mendukung karir. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Salam hangat dan terima kasih.